Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita dengan pokok bahasan norma sosial. Norma-norma kelompok dalam norma-norma sosial tidak akan timbul dengan sendirinya, tetapi terbentuk di dalam interaksi sosial antara individu di dalam kelompok sosial. Nilai sosial senantiasa terjadi bersama dengan adanya interaksi manusia di dalam kelompok. Dengan kata lain, norma sosial adalah hasil dari interaksi sosial antar anggota suatu kelompok. Oleh karena norma sosial merupakan interaksi dari kelompok, maka nilai sosial sebenarnya sama dengan norma kelompok. Secara umum, norma adalah pengertian umum yang seragam antara anggota kelompok mengenai cara-cara tingkah laku yang patut dilakukan oleh anggota kelompok apabila mereka dihadapkan dengan situasi yang bersangkut paut dengan kehidupan kelompok mereka. Norma sosial merupakan pengertian yang meliputi bermacam-macam hasil interaksi kelompok, baik hasil-hasil interaksi dari kelompok-kelompok yang telah lampau maupun hasil interaksi kelompok yang sedang berlangsung, termasuk semua nilai sosial, adat istiadat, tradisi, kebiasaan, konvensi, dan lain-lain. Norma sosial diartikan sebagai patokan-patokan umum mengenai tingkah laku dan sikap individu anggota-anggota kelompok yang dikehendaki oleh kelompok mengenai bermacam-macam hal yang berhubungan dengan kehidupan kelompok, yang melahirkan norma-norma tingkah laku dan sikap-sikap mengenai segala situasi yang dihadapi oleh kelompok-kelompok. Norma tidak lain adalah konstruksi imajinasi, artinya sesuatu konstruksi yang hanya ada karena dibayangkan di dalam pikiran-pikiran yang banyak dipengaruhi oleh daya kreatif mental. Namun norma-norma sebagai keharusan yang bertujuan merealisasikan imajinasi mental harus konkret dalam kenyataan dan harus memahami betul dalam realita dan fakta kehidupan yang ada, supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan. Maka dirumuskan norma-norma masyarakat. Mula-mula norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar, sehingga norma-norma yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, ada norma yang sedang, sampai ada yang terkuat daya ikatnya. Norma adalah patokan perilaku dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu. Norma itu disebut juga sebagai peraturan sosial yang menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosial. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa, baik secara individu maupun kelompok, agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk sejak lama. Norma tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam norma akan memperoleh hukuman. Norma merupakan hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya memang aturan dibentuk secara tidak sengaja. Lama-kelamaan norma-norma disusun atau dibentuk secara sadar, mengingat dalam masyarakat harus berisi tata tertib, aturan, petunjuk, setara perilaku yang pantas atau yang wajar. Pada dasarnya norma disusun agar hubungan di antara manusia di dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Misalnya saja secara cara makan, cara bergaul, berpakaian, yang merupakan norma yang menjadi acuan dalam interaksi. Bagaimana tingkatan norma sosial? Nah, berdasarkan tingkatannya, norma di dalam masyarakat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, cara. Cara adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan individu dalam masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus. Yang kedua, kebiasaan. Nah, kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang, bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan benar.
Yang ketiga, tata kelakuan. Tata kelakuan diartikan sebagai kumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggota kelompoknya. Dalam tata kelakuan terdapat unsur memaksa atau melarang suatu perbuatan lain. Fungsinya sebagai alat agar para anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Nah, fungsi tata kelakuan dalam masyarakat yaitu dapat memberikan batasan kepada perilaku individu dalam masyarakat tersebut. Lalu juga dapat mendorong seseorang agar sanggup menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan tata kelakuan yang berlaku dalam kelompoknya. Dan juga dapat membentuk solidaritas antar anggota-anggota masyarakat dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap keutuhan dan kerjasama antar anggota-anggota yang bergaul tentunya dalam masyarakat itu. Selanjutnya dapat memberikan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok dan mampu mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Nah, tata ini merupakan juga dapat menentukan akhir bagi manusia yang menentukan peran sosialnya dan sebagai alat solidaritas bagi kelompok dan juga bisa sebagai alat kontrol bagi perilaku manusia. Yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat juga disebut juga sebagai kebudayaan abstrak atau sistem nilai. Pelanggaran terhadap adat istiadat akan menerima sanksi yang keras baik langsung maupun tidak langsung. Lalu bagaimana dengan macam-macam norma sosial? Nah, norma sosial di masyarakat dibedakan menurut beberapa aspek, ya, tetapi saling berhubungan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Pembagian norma sosial dapat kita lihat yang pertama, norma agama. Apa itu? Yaitu norma atau peraturan sosial yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar atau diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan. Biasanya norma agama tersebut berasal dari ajaran agama dan kepercayaan atau religiusitas. Pelanggaran terhadap norma ini erat kaitannya dengan dosa. Kedua, norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang pula dianggap buruk. Pelanggaran terhadap norma ini berkaitan dan bisa berakibat sanksi pengucilan secara fisik, dipenjara, diusir ataupun dijauhi. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Nah, pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan celaan, kritikan, dan lain-lain, tergantung pada tingkatan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Yang keempat, ada norma kebiasaan. Nah, norma kebiasaan ini diartikan sebagai sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan individu. Nah, pelanggaran norma ini berakibat juga pada celaan, kritik sampai dengan pengucilan secara batin. Yang kelima, ada norma hukum yang artinya aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dapat dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Nah, pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi, denda sampai hukuman fisik, baik itu penjara ataupun hukuman mati. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa norma agama, norma kesusilaan berperilaku secara luas di setiap kelompok masyarakat, sedangkan norma kesopanan, norma kebiasaan biasanya dipelihara atau dijaga oleh kelompok kecil individu, dan sedangkan kelompok masyarakat yang lainnya akan mempunyai norma kesopanan dan kebiasaan sendiri. Itulah tadi materi perkuliahan kita tentang norma sosial. Sampai jumpa di materi selanjutnya.